Oke, shalom Bapak Ibu, selamat pagi semuanya. Kita percaya bahwa setiap kita mengalami kekuatan daripada Tuhan, amin. Kita percaya bahwa Tuhan yang kita sembah dialah Allah yang dahsyat, dialah Allah yang perkasa. Oke, puji Tuhan Bapak Ibu, pesan Tuhan minggu ini berbicara tentang apa Bapak Ibu? Tentang kunci kekuatan. Kunci kekuatan, jadilah pribadi yang otentik. Jadilah pribadi yang otentik. Nah, kemarin Pak Ishak sudah menjelaskan ya Bapak Ibu, dari kata otentik. Otentik itu apa sih? Otentik itu kan dapat dipercaya. Otentik itu apa? Asli. Otentik itu apa? Sah. Nah, dalam kehidupan anak-anak Tuhan Bapak Ibu, otentik itu berbicara tentang apa? Dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, kita mengiring Tuhan, otentik itu berbicara tentang apa? Suatu sikap yang teguh. Suatu sikap yang teguh pada nilai dan ada semangat di dalamnya. Nah, karena gini Bapak Ibu, di dalam perjalanan kehidupan kita tidak lepas dari apa yang namanya tantangan. Kita tidak lepas dari apa yang namanya perjuangan. Ada perlombaan yang kita jalani, ada sebuah perlombaan yang kita lakukan di dalam kita mengiring Tuhan. Nah, di dalamnya ada hal-hal yang kita kerjakan. Mungkin dalam kehidupan kita, mungkin kita mengalami tekanan, kita mengalami sesuatu hal yang berat dalam kehidupan kita. Nah, tetapi firman Tuhan dengan tegas dikatakan minggu ini, yaitu apa? Bahwa kunci kekuatan adalah apa? Jadilah pribadi yang otentik. Ya kan? Jadilah pribadi yang otentik. Nah, mari Bapak Ibu kita baca dulu ya ayat utamanya. Di dalam 1 Samuel 17 ayat 38 sampai yang ke-40. 1 Samuel 17 ayat yang 38 sampai 40. Demikian firman Tuhan. Lalu Saul mengenakan baju perangnya kepada Daud. Ditaruhnya ketopong tembaga di kepalanya dan dikenakannya baju jirah kepadanya. Lalu Daud mengikatkan pandangnya di luar baju perangnya. Kemudian ia beriktihar berjalan sebab belum pernah dicobanya. Maka berkatalah Daud kepada Saul, aku tidak dapat berjalan dengan memakai ini, sebab belum pernah aku mencobanya. Kemudian ia menanggalkannya. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya, dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin dan ditaruhnya dalam kantung gembala yang dibawanya, yakni tempat batu-batu sedang umbannya dipegangnya. Nah, saya akan bacakan inti pesan dulu Bapak Ibu. Inti pesan minggu ini yaitu apa? Yang menjadi pesan Tuhan yaitu bahwa melalui pesannya ini Tuhan ingin kita menjadi pribadi yang otentik. Nah, tadi kan pribadi otentik sudah dijelaskan. Pribadi yang otentik. Di dalam siapa? Di dalam Tuhan. Menjadi otentik dalam Tuhan itu bukan sekedar melepas topeng kepalsuan. Dan menjalani hidup apa adanya. Namun juga mau menjalani hidup berdasarkan pemahaman untuk siapa kita diciptakan. Nah, kita adalah orang percaya yang telah apa? Yang telah dipanggil untuk menanggalkan manusia lama dengan pola kehidupan lama. Maka selayaknya kayak gini, orang-orang percaya hidup sebagai manusia baru yang diciptakan apa? Menurut pola Tuhan, menurut keinginan Tuhan. Yaitu pribadi apa? Tabiat yang baru, benar, suci, dan bersandar pada Tuhan. Nah, itu yang menjadi inti pesan Bapak Ibu.
Nah, sekarang kalau kita berbicara tentang keotentikan ya Bapak Ibu, kebetulan saya kan hobi dimasak ya. Hobi dimasak, saya paham banget gitu tentang jenis-jenis masakan, terutama masakan Chinese food. Kan kita tahu kan, masakan Chinese food yang dijual-jual di restoran. Mungkin Bapak Ibu sering kali berkunjung atau datang ke restoran Chinese food. Bagaimana rasanya kan? Kita tahu rasanya seperti apa masakan Chinese food itu. Dengan aromanya, dengan rasanya, dengan suatu kekasan bumbu-bumbunya yang dia pakai gitu. Kita paham, kita ngerti itu kan. Nah, tapi gini, kita hidup di Indonesia, tentunya gini kan, kita paham bahwa lidah Indonesia itu kan khas dengan rasa rempah-rempah yang sangat kuat. Contohnya apa? Jahe, ketumbar, ya kan? Apalagi sesuatu yang kuat, yang menyengat, itu kan khas Indonesia. Mungkin asam, mungkin pedas. Nah, maka gini, ketika masakan-masakan luar datang ke Indonesia, masakan Chinese food datang ke Indonesia. Nah, bisa dikatakan gini, sudah tidak otentik lagi. Kenapa? Karena kecampur. Enggak asli lagi, rasanya udah beda lagi. Nah, demikian gini Bapak Ibu. Demikian kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Meskipun zaman telah berubah. Kita tahu bahwa dulu bicara tentang sistem transportasi ya. Dulu kan orang-orang menggunakan unta ya. Mungkin keledai. Nah, kita lihat dengan berkembangnya teknologi semakin pesat dari dulu sampai sekarang, kita lihat bahwa ada suatu kecanggihan ilmu teknologi yang luar biasa. Orang-orang mulai mobil, kapal, bahkan mobil yang sekarang lebih canggih-canggih lagi ya. Nah, tidak lepas juga gini, budaya ya. Bicara tentang budaya yang ada di Indonesia itu juga mengalami yang namanya perkembangan. Ada perkembangan budaya, perkembangan adat istiadat, baik di daerah-daerah gitu kan. Nah, yang menjadi catatan gini, banyak perkembangan yang mungkin terjadi di dunia ini. Ketika kita hidup di dalam dunia ini banyak perkembangan gitu kan. Mulai dari pengajaran-pengajaran yang ada, mulai dari teknologi, mulai dari kebudayaan yang ada, hal-hal yang lain yang mulai berkembang dalam kehidupan yang kita lihat di dunia ini. Yang menjadi catatan bagi kita gini, jangan sampai kita sebagai orang percaya, jangan sampai kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai pengikut Kristus, kita juga berkembang dalam tanda kutip ya. Kita harus mempertahankan gini, ada nilai-nilai kebenaran yang harus kita pegang di tengah-tengah kemajuan yang sedang terjadi hari-hari ini. Yaitu apa? Yang harus kita pegang adalah nilai-nilai yang diajarkan daripada Yesus Kristus itu sendiri dalam kehidupan kita. Nah, itu yang harus kita pertahankan. Boleh semua berkembang, tapi jangan sampai gini, nilai-nilai pengiringan kita kepada Tuhan, apa yang Tuhan ajarkan dalam kehidupan kita, jangan sampai berubah. Itu yang Tuhan inginkan. Nah, bicara tentang otentik dalam Tuhan, itu apa artinya? Itu artinya adalah tetap menampilkan diri kita apa adanya. Sebagai apa? Sebagai pengikut Kristus. Tanpa perlu dibuat-buat, ya kan? Tanpa perlu dibuat-buat, namun gini, bersandar penuh, berharap penuh. Menaruh pengharapan kita, bersandar penuh kepada siapa? Kepada Tuhan, kepada kekuatan Tuhan. Nah, kita ingat Bapak Ibu, apa yang disampaikan oleh Bapak Gembala pada hari Minggu kemarin ya.
Tentang siapa? Tentang pribadi Daud. Ya kan? Tentang pribadi Daud. Tuhan demen banget. Tuhan suka banget dengan pribadi Daud. Nah, kenapa? Kenapa sih Tuhan kok demen banget gitu loh? Tuhan suka banget dengan pribadi Daud. Mungkin secara kasat mata pribadi Daud kecil, enggak gagah. Mungkin orang menilai dengan pandangan mata sendiri. Tetapi Tuhan menilai, wow, ini luar biasa banget pribadi Daud. Kenapa? Karena Daud menampilkan diri apa adanya. Daud menampilkan diri apa adanya dan dia gini, dia mengandalkan kekuatan Tuhan. Dia selalu datang kepada Tuhan. Dia selalu bertanya kepada Tuhan. Dia tidak memakai kekuatan sendiri. Dia selalu datang kepada Tuhan. Dia selalu bertanya kepada Tuhan. Tapi gini, berbeda nih gini. Berbeda dengan pribadi Saul. Iya kan? Berbeda banget dengan pribadi Saul. Nah, semalam kan kita sel group membahas juga ya tentang tokoh Saul ya kan. Kita membahas tokoh Saul dan dalam pertanyaan apakah di mata Tuhan Saul adalah pribadi yang otentik? Nah, Saul adalah pribadi yang kerap kali gini. Dia ingin terlihat mampu. Dia ingin terlihat mampu di mata orang-orang di sekelilingnya. Betul gini Bapak Ibu. Bahwa ia pernah mengalami kepenuhan loh. Dia pernah mengalami kepenuhan roh Tuhan. Namun sayangnya gini kan. Pada prakteknya kehidupan dia bersandar pada kekuatan sendiri. Beda dengan Daud. Ketika dia menghadapi hal-hal tantangan dalam kehidupannya, dia selalu datang kepada Tuhan. Dia bertanya kepada Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Bukan kekuatan dia yang dia tonjolkan. Nah, Saul kehidupannya ia bersandar pada kekuatannya sendiri. Nah, itulah sebabnya gini Bapak Ibu. Tuhan banyak menegur Saul atas gini, ketidaksabarannya. Tuhan banyak menegur Saul atas ketidaksabarannya. Atas apa? Kegentarannya ketika apa? Berhadapan dengan Goliat. Dia gentar. Dia tidak sabar. Bahkan kalau kita lihat ketika dia ditegur oleh Nabi Samuel. Ketika dia ditegur oleh Nabi Samuel. Ia meminta kepada Nabi Samuel agar tidak memalukan dirinya. Ya kan? Jadi tegur. Nah, puji Tuhan Bapak Ibu gini kan. Beberapa hari ini kita membahas tentang hal otentik. Hal otentik. Nah, kalau kita belajar dari kehidupan sisi Daud ya. Pertanyaannya gini, bagaimana dengan Yesus dalam pandangannya terhadap keotentikan? Bagaimana dengan Yesus dalam pandangannya terhadap keotentikan? Ternyata keotentikan adalah masalah yang besar. Dalam pandangan Tuhan, keotentikan itu adalah masalah yang besar. Artinya gini, ada hal yang harus kita perhatikan. Ada hal yang harus kita utamakan. Masalah keotentikan. Ini menjadi teguran atas setiap kita Bapak Ibu, termasuk saya juga. Bahwa kita harus menjadi pribadi-pribadi otentik untuk kita mendapatkan kekuatan daripada Tuhan. Nah, kalau kita lihat terhadap kaum Farisi, Tuhan kan tidak segan-segan mengecam ya. Terhadap orang-orang Farisi, Tuhan tidak segan-segan mengecamnya. Kalau kita lihat di dalam Lukas ya Bapak Ibu, kita buka dalam Lukas 12. Lukas 12 ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan. Tidak ada sesuatu pun
yang ditutup, yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahuinya. Nah, kalau kita lihat di dalam bahasa versi lain, The Message, di sana dikatakan apa? Dia berkata, kamu tidak bisa menyembunyikan jati dirimu selamanya. Tak lama lagi kamu akan tersingkap. Nah, artinya apa? Setiap kita tidak bisa bersembunyi di balik topeng keagamaan, Bapak Ibu. Kita nggak bisa bersembunyi, mungkin kita berkata, saya orang Kristen, saya orang percaya kepada Tuhan. Kita nggak bisa menyembunyikan itu semua di balik keagamaan yang kita miliki gitu kan. Kita nggak bisa bersembunyi di balik topeng keagamaan selamanya. Masalahnya gini, cepat atau lambat orang akan lihat. Orang akan mengetahui identitas kita, siapa lu tuh? Siapa kamu itu? Jangan-jangan gini, orang-orang dapat melihat nanti wajah sebenarnya kita itu siapa gitu kan. Ini harus sama-sama saya perhatikan, kita perhatikan. Apakah ini berarti kita harus menampilkan Yesus dalam diri kita yang tanpa cela? Setiap kita ada kesalahan, pasti ada kesalahan. Cuman bersyukur gini, bersyukur kepada Tuhan ternyata kekristenan itu bukan bicara tentang kesempurnaan. Nah, sebaliknya ini adalah suatu proses tentang terlibatnya kehidupan kita untuk menjadi jujur di hadapan Tuhan. Artinya gini, hidup kita menjadi lebih seperti Yesus Kristus. Hidup kita lebih menjadi Yesus Kristus. Orang Kristen, orang yang percaya kepada Tuhan, seharusnya gini, kita sama-sama belajar ya Bapak Ibu. Seharusnya kita tidak berpura-pura bahwa saya orang Kristen. Di balik itu Bapak Ibu artinya. Orang Kristen sejati tidak berpura-pura bahwa mereka sempurna. Namun ketika mereka melakukan kesalahan, namun setiap kita mungkin ada kesalahan yang kita buat, yang saya katakan tadi kan. Mungkin ada kesalahan-kesalahan yang kita kerjakan, ada kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Nah, hal yang kita harus kerjakan apa? Mengakui kesalahan kita, mengakui perbuatan kita, apa yang sudah kita lakukan, dan gini, yang penting gini, kita kembali sejalan dengan Kristus. Jangan sampai kita terbawa gitu kan. Terbawa dengan kesalahan kita tidak mau mengakui kesalahan kita di hadapan Tuhan. Tuhan, saya salah. Saya sudah melanggar akan kebenaran firman-Mu. Saya sudah keluar jalur dari kebenaran firman-Mu. Kita tidak mengakui dan kita merasa bahwa kita benar. Saya benar. Tapi yang Tuhan mau gini. Kita mengakui kesalahan kita. Dan kita datang kepada Tuhan. Tuhan, ini saya salah. Dan saya mau kembali lagi. Sejalan dengan Engkau Tuhan. Artinya gini. Ketika kita datang kepada Tuhan. Kita percaya ada anugerah yang Tuhan kasih dalam kehidupan kita. Ada kelepasan. Ada keterbukaan, ada kemenangan yang Tuhan kasih dalam kehidupan kita. Jadilah pribadi yang otentik Bapak Ibu. Berharap mengandalkan Tuhan sepenuhnya dalam setiap kita. Kehidupan yang apa? Yang tulus Bapak Ibu. Nah, mengenai hal ini kita belajar juga dari Daud ya Bapak Ibu. Kita masih belajar dari Daud. Daud hidupnya mau dikoreksi. Yang saya katakan awal, mengapa Tuhan berkenan kepada Daud? Mengapa Tuhan demen banget pada Daud? Daud selalu bertanya kepada Tuhan. Tentang apa? Selidiki aku Tuhan. Selidiki aku ya Tuhan. Dan kenali hatiku. Ujilah aku dan ketahuilah pikiran-pikiranku yang gelisah.
Tunjukkan apapun dalam diriku yang menyinggung perasaanmu dan tuntunlah aku di sepanjang jalan hidup yang kekal. Wah, ini keren banget Bapak Ibu. Tunjukkan jalan-jalanmu. Ini ada dalam Mazmur ya, Mazmur 139 ayat 23 sampai 24. Nah, ini yang seharusnya gini Bapak Ibu. Seharusnya dimiliki oleh kita, saya semua orang-orang percaya, pengikut-pengikut Tuhan, pengikut Kristus. Kita perlu apa? Bertanya pada Tuhan. Bukan bertanya pada kekuatan diri sendiri, tapi datang kepada Tuhan. Apakah saya benar-benar telah menampilkan pribadi saya sesuai dengan apa yang Kau mau Tuhan? Nah, mari Bapak Ibu pagi hari ini saya tidak panjang lebarkan. Kunci kekuatan, jadilah pribadi yang otentik. Kita harus apa? Kita harus tetap teguh Bapak Ibu. Kita teguh berpijak pada nilai-nilai. Dan kita harus ada semangat dalam Tuhan. Menaruh pengharapan. Menaruh kepercayaan kepada Tuhan. Dapat dipercaya. Asli. Nah, itu adalah kunci kekuatan dalam setiap kita. Puji Tuhan. Tidak saya panjang lebarkan firman pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati.